Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afus Satriatma. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi soal oleh guru di aplikasi ujian online ini. Pertama-tama, silakan diakses melalui web browser. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Yang diakses alamannya adalah cptsemandasa.com. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Perlu diingat bahwa di saat mengakses CPT Semandasa ini, tampilan awalnya ini adalah login dari siswa untuk mengerjakan ujian. Jadi nanti para guru jangan login di halaman ini. Untuk guru, halamannya berbeda. Cara masuk ke halaman untuk gurunya, di sini ada tombol login operator di pojok kanan bawah. Ini silakan diklik di login operator. Nah, nanti akan masuk halaman seperti ini. Yang membedakan adalah di sini ada login operator. Kemudian di sini ada informasi berwarna birunya. Jadi kita sudah masuk ke halaman yang betul untuk mengisi soal. Ini kita masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh operator sekolahnya. Untuk contoh, di sini saya menggunakan username untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, jadi di sini usernya yang saya buat adalah seni budaya. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian diklik login. Akan masuk halaman seperti ini. Nah, ini seni budaya, seni budaya. Nah, menunya ada di data model. Ini silakan diklik data modulnya. Kemudian ada menu seperti ini. Ini topik biasanya sudah disediakan oleh operatornya. Jadi cukup di sini diklik menu soal. Ini kalau ini loginnya sebagai seni budaya, topiknya juga khusus untuk seni budaya. Nah, pada saat dipilih, ini sudah seni budaya. Di sini yang saya berikan contoh adalah pelajaran seni budaya untuk kelas 10, untuk MIPA, IPS, dan juga bahasa. Misal nanti soal tersebut hanya untuk kelas 10 MIPA, kelas 10 IPS saja, atau kelas 10 bahasa, di sini nanti ada keterangannya. Usahakan jangan sampai salah memilih topiknya. Nah, karena sudah disediakan operatornya, jadi nanti ini akan otomatis. Oke, kemudian tampilannya kan seperti ini. Jadi ada tempat untuk menginput soal. Nah, kita juga bisa memasukkan file berupa audio, suara, diputar berapa kali, tipe soalnya apa. Nah, karena ini nanti akan menggunakan soal pilihan ganda, jadi kita pilihnya hanya tipe soal yang pilihan ganda. Halaman ini akan satu persatu kita gunakan untuk memasukkan soal. Misal ini untuk soal nomor 1. Tidak perlu dibeli nomor 1, karena nanti soal-soal tersebut akan diacak. Ini cukup langsung dituliskan saja soalnya. Misal di sini saya beri contoh soalnya, satu soal yaitu mata pelajaran yang membahas tentang seni rupa adalah. Nah, ini soalnya. Diputar sekalinya tidak, tipe soalnya pilihan ganda, tingkat kesulitannya nanti biarkan satu saja. Nah, untuk mengisi pilihan jawabannya di mana? Nah, kita membuat soalnya dulu. Jadi pilihan jawabannya setelah kita mengisi soal. Jadi setelah mengisi satu soal ini, isi satu soal ini,
Nanti tinggal diklik simpan. Nah, di dalam tempat mengisi soal, kita bisa memasukkan gambar, tabel, hurufnya mau ditebalkan, sama seperti di Microsoft Word. Ini mau ditengahkan, di rata kanan, rata kiri. Ini bisa dimasukkan di sini atau dibeli number 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ini bisa dimodel seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah masukkan satu soal ini, kita klik simpan. Soal berhasil disimpan. Jadi soal tadi sudah tersimpan. Munculnya di mana? Ini tinggal di scroll ke bawah. Nah, di scroll ke bawah, soal yang tadi akan masuk di sini. Nah, setelah kita masukkan soalnya, kita memberi pilihan jawabannya. Nah, di sebelah kanan ini, itu ada 3 tombol, yaitu untuk tambah jawaban, mengedit soal, dan juga menghapus soalnya. Nah, ini kalau ada keterangan 0, berarti belum ada pilihan jawabannya. Oke, di sini karena kita akan memberikan pilihan jawaban, kita klik yang tambah jawaban. Kita klik di sini. Nah, nanti akan masuk ke halaman soal itu tadi. Nah, ini soalnya kita memberikan jawabannya. Jadi nanti memasukkannya, pilihan jawabannya kan biasanya ada 5, A, B, C, D, E. Nah, ini otomatis saja nanti satu persatu memasukkannya. Misal pilihan yang pertama adalah, kita langsung di pilihan jawaban, misal BJOK. Ini jawabannya benar atau salah? Nah, kan salah ya, bukan BJOK. Jawabannya berarti diklik di sini salah, kemudian simpan. Akan masuk di mana? Di scroll lagi ke bawah. Nah, ini pilihan jawaban pertamanya adalah BJOK dan jawabannya adalah salah. Kita ke atas lagi untuk memberikan pilihan jawaban yang lain. Nah, dengan soal yang tetap sama. Nah, jawaban keduanya adalah matematika. Apakah ini pilihan jawaban yang benar? Salah. Ya, ini salah, dipilih salah. Dan perlu diketahui bahwa di sini untuk memberikan pilihan jawaban, itu formnya, tampilannya untuk mengisi soal sama. Ya, jadi kita bisa memasukkan gambar juga di pilihan jawaban tersebut. Hurufnya mau ditebalkan, atau diratakan rata kiri, itu sama. Apakah perlu ini diberi pilihan jawaban A, B, C, D, E? Boleh. Tapi asalkan nanti jangan diacak jawabannya. Kalau jawabannya diacak, nanti A, B, C, D, E-nya tidak bisa urut. Nah, jadi paling aman adalah tidak perlu diberi option A, B, C, D, E. Cukup seperti ini. Nah, kalau sudah, simpan. Kita lihat ke bawah. Nah, ini pilihan jawaban yang kedua, salah juga. Oke, berikutnya ini jawaban yang benar. Nah, kita ketik seni budaya. Jawaban, oh ya ini benar. Berarti di jawabannya kita pilih benar. Kemudian diklik simpan. Karena pilihan jawabannya ada 5, nah, berarti kita harus memasukkannya 5. Berarti ini 1, 2, 3, kurang 2 lagi. Kita masukkan lagi. Misal biologi. Jawabannya salah, simpan. Dan berikutnya adalah geografi. Salah. Ini salah, simpan. Nah, ini akan muncul 5 pilihan jawaban. Nah, ini berarti sudah satu nomor soal yang ini tadi, mata pelajaran membahas seni rupa, pilihan jawabannya sudah 5, sudah ada pilihan jawaban yang benar. Soalnya berhasil dibuat. Ya, sudah disimpan seperti ini. Kita kembali ke halaman yang tadi itu, yaitu di soal. Nah, kita masuk ke menu soal lagi untuk mengisi soal berikutnya. Nah, cara mengetahui itu masukkan soal atau jawaban tinggal di sini. Kalau jawaban dia jawaban, kalau soal soal. Nah, seperti itu. Oke, kemudian itu tadi soal model yang kita mengetik langsung. Bagaimana kalau dia modelnya screenshot
atau berupa gambar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu soal yang nanti kita jadikan gambar, kita masukkan ke dalam sini. Ini contoh soalnya. Ini kan berupa gambar, ada teksnya. Semisal mau ini di copy, terus gambarnya disimpan sendiri, kemudian ini di copy lagi, dipaste di sana, bisa seperti itu. Nah, saya contohkan, yaitu copy paste. Nah, biasanya kan soal sudah disiapkan dalam bentuk Word atau PDF. Nah, ini saya blok. Nah, cara bloknya tinggal seperti di Word sama, diklik kiri terus, kita ambil, jangan dilepaskan, kita ambil sampai di sini, kita klik kanan, copy, nah, kemudian masuk ke webnya itu tadi. Nah, ini masih membuka soal, tinggal klik kanan, kemudian paste. Nah, ini tergantung browsernya. Kalau browsernya tidak menyediakan klik kanan paste, berarti kita disuruh menekan tombol di keyboard paste, berarti Ctrl V. Nah, soal akan masuk ke dalam sini. Oke, karena kita nanti contohnya adalah memasukkan gambar, ini saya hapus lagi karena nanti saya inginnya sekalian langsung gambarnya bentuk screenshot. Nah, ini hanya contoh bahwa copy paste di sini bisa. Oke, saya hapus lagi dan masuk ke contoh soal. Nah, ini rencananya adalah akan saya jadikan gambar satu set ini. Nah, dari hurufnya ini, gambarnya juga ikut sampai ke pertanyaannya di bawah. Kita membutuhkan tool atau alat tambahan. Nah, biasanya alat ini sudah disediakan oleh Windows. Windows 7 ada, Windows 8 ada, Windows 10 juga ada. Nah, cara mencarinya gimana? Kalau di Windows 10 ada tombol cari di sini. Nah, ada cari di situ. Di Windows 7 juga ada cari. Nama alatnya adalah snipping tool. Biasanya di Windows sudah ada. Ya, tinggal di search saja. Nama alatnya adalah snipping tool. Kalau di Windows 7 biasanya kita klik start yang ada di bawah. Nah, tombol start yang biasa bentuk lingkaran di start. Kemudian muncul start seperti ini, kita klik snipping tool. Nah, tampilan toolnya adalah seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah cukup kita menekan new di sini. Ya, new, kita klik new. Nah, nanti akan modelnya transparan seperti ini. Dan kursornya berubah menjadi tanda plus. Nah, tanda plus. Sama seperti kita cara mengeblok huruf tadi. Kita tinggal pilih kira-kira mau kita potong di sebelah mana. Caranya adalah klik kiri terus, ditahan. Nah, kita seperti bikin kotaan. Ditahan, jangan sampai dilepaskan sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dilepas, kalau sudah dapat kotaannya, akan dapat seperti ini. Nah, gambar yang kita potong. Kemudian kita simpan ya ke tempat yang mudah diingat. Cara menyimpannya adalah file, kemudian save as. Nah, kita cari folder yang ingin kita menyimpannya. Di sini agar manajemen filenya mudah, saya taruh di picture. Kemudian saya bikin folder baru. Jadi di sini namanya adalah soal seni budaya. Jadi di folder ini adalah khusus gambar-gambar dari soal seni budaya. Kita klik 2 kali supaya masuk di sini. Nah, masih kosong karena kita bikin folder baru. Kasih nama. Ya, misal soal nomor berapa. Karena ini soal nomor 2, saya kasih 2 gitu aja. Save as-nya usahakan PNG saja biar pada saat siswa mengerjakan meload soalnya mudah. Nah, kemudian kita klik save. Berarti gambar ini sudah tersimpan di dalam folder tersebut.
Oke, kita kembali ke PDF-nya tadi. Biasanya ada kesulitan adalah kita tidak bisa pas seperti ini. Ini kan sudah saya paskan. Nah, biasanya ada yang masih entah itu terlalu besar. Nah, ini tinggal di zooming di sebelah sini. Kalau Word juga ada sama di zoom. Nah, biasanya kan lebar seperti ini. Padahal pertanyaannya sampai bawah. Nah, pada sulit-sulit kita kecilkan saja tampilannya. Nah, kita kecilkan. Nah, yang dikira-kira nanti adalah pas seberapa. Nah, ini masih belum pas, kita kecilkan lagi. Nah, sampai tampilannya pas. Pakai snipping tool itu tadi. Untuk mengambil gambarnya. Oke, sampai sini gambar sudah kita ambil tadi. Kita masuk ke halaman mengisi soal lagi. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kalau tadi kan kita tinggal mengetik manual. Kalau sudah dalam bentuk gambar, di sini ada insert image. Nah, tinggal kita klik insert image-nya. Nah, akan tampil seperti ini pop-up-nya. Nah, di sini kita memilih filenya, choose file. Ya, kita pilih filenya ada di mana. Kita klik, saya ulangi lagi. Kita klik choose filenya. Nah, kita cari di mana gambarnya. Tadi kan di picture, kemudian folder soal seni budaya. Ini gambarnya, tinggal kita klik satu kali, klik kiri satu kali, kemudian open. Nah, dia sudah dipanggil di sini. Nama filenya tadi 2png. Dan jangan lupa untuk mengklik upload file. Sampai gambar tersebut masuk ke dalam tabel ini. Nah, kalau sudah masuk, ini biasanya nanti kalau ada gambarnya banyak, ini tabelnya isinya ya gambar banyak. Tinggal kita pilih gambar yang mana. Misal gambar yang ini, kita klik pilih, kemudian tampil di sini. Nah, kalau benar ini gambarnya yang akan kita masukkan ke soal, tinggal diklik masukkan gambar. Gambar tersebut akan masuk ke dalam sini. Ini gambarnya tadi. Jadi kan kita tadi memotong. Memotong dari soal bentuk kata-kata, kita ikutkan gambarnya, kemudian sampai di sini. Nah, sudah masuk gambarnya. Nah, kalau kita sudah selesai memasukkan soal, nah, file audio tidak ada, putar sekalinya tidak, biarkan saja ya, karena ini sudah default. Tipe soalnya pilihan ganda, tingkat kesulitannya tetap 1. Kita klik simpan jika sudah. Ingat, jadi soal dulu dibuat, baru ke pilihan jawaban. Ini kita klik simpan. Soal berhasil disimpan. Masuk di mana dia? Tinggal di scroll ke bawah. Cari di bawah. Nah, ini soal yang kita masukkan. Dia berada di atas. Soal yang tadi kita masukkan pertama. Nah, dia ada di bawah. Nah, mengingat kata-kata saya tadi di awal bahwa tidak perlu diberi nomor, ini nomor 1, nomor 2. Karena nanti soal ini akan diacak, jadi tidak perlu dikasih nomor. Karena nanti di tampilan anak-anak mengerjakan soal itu sudah ada nomornya. Soal pertama, soal kedua, dan selanjutnya. Soal sudah masuk. Nah, ini bedanya. Nanti soal yang pertama kita masukkan, itu sudah ada pilihan jawabannya, berarti jawaban terisinya 5. Jadi ada 5 pilihan jawaban. Nah, sedangkan yang ini belum, dia pasti 0. Setelah masukkan soal, kita masukkan lagi, yaitu pilihan jawabannya. Nah, kita klik di sini yang tombolnya ini ya, tanda tanya, tambah jawaban. Kalau ini mengedit, ya jadi nanti kalau kita salah mengisikan soal, nah, misal di sini salah, tinggal diklik. Tinggal diklik, misal, oh ini ada kata-kata yang kurang, tinggal kita klik yang edit ini. Nah, jika sudah diklik, tampilannya seperti ini, dia masuk ke soal yang tadi kita buat. Nah, tinggal kita edit, kemudian sudah edit, klik simpan lagi. Jika soal itu salah. Oke,
kita kembali ke memberi pilihan jawaban ke soal berbentuk gambar yang kita masukkan. Tadi pada saat memasukkan gambarnya itu terlalu besar, itu sudah otomatis resize. Jadi gambar itu akan disesuaikan ukurannya dengan aplikasinya. Jadi tidak perlu mengubah ukuran gambar tersebut diperkecil atau diperbesar. Oke, kita langsung saja memasukkan pilihan jawabannya. Ya, kita klik di sini karena jawabannya masih 0. Kita klik. Kita akan masuk ke halaman soal ini. Nah, ini soalnya. Nah, kita masukkan jawaban. Nah, kan bedanya kalau ini waktunya memasukkan jawaban, ini ada jawaban. Jadi kalau soal ya soal. Oke, saya lihat pilihan jawabannya dulu. Nah, kita copy aja biar cepat. Kita blok. Copy. Kita masuk ke halaman ini. Kita Ctrl V. Nah, ini pilihan jawabannya. Ini jawabannya misal salah. Kita simpan. Kita lihat scroll ke bawah. Pilihan jawabannya di sini. Jika salah atau ingin diedit, sama seperti ngedit soal tadi dan menghapus. Tinggal diklik ini kalau salah. Kalau yang kita masukkan pilihan jawabannya salah. Oke, kemudian langsung kita isi pilihan jawaban berikutnya. Kita paste di sini. Salah, simpan. Kita masukkan lagi. Copy. Simpan. Copy. Kita simpan. Ini sudah berapa? Diceknya di scroll ke bawah saja. Sudah ada 1, 2, 3, 4. Berarti kurang 1. Kita kembali ke soal tadi. Soal bentuk PDF-nya. Nah, patung kontemporer. Misal ini jawaban yang betul. Kita paste di jawabannya sini. Kemudian jawabannya dipilih benar. Karena ini jawabannya benar. Kita klik simpan. Oke, pilihan jawabannya sudah ada 5. Dan juga sudah ada pilihan jawaban yang benar. Sama halnya dengan memasukkan soal. Jika pilihan jawabannya berupa gambar, sama caranya, tinggal kita klik yang insert image. Ya, kita choose file, kita pilih filenya lagi, yang mana, terus kemudian tinggal di-upload lagi. Nah, soal ini sudah masuk, sudah tersimpan. Kita silang saja di tab-nya ini. Nah, karena pada saat kita mengisi pilihan jawaban, dia membuka tab baru. Kita close saja dari sini. Nah, kemudian kita pilih lagi menu soal. Nah, nanti tinggal melanjutkan prosesnya sama seperti itu. Semisal soalnya ada 40, 50, ya silakan dimasukkan sampai 50. Karena nanti soal yang baru masuk akan otomatis berada di atas. Untuk mengecek ini sudah 50 atau belum, gimana? Nah, ini nanti di bawah ini ada showing 1, 2, 2 of 2 entries. Nanti kalau 50 ya 50, kalau 40 ya 40. Ini cara mengisi soalnya. Kemudian ada cara berikutnya, yaitu import soal di menu import soal. Nah, ini bisa secara otomatis menggunakan Excel. Tetapi, ya, kalau soal yang banyak gambarnya, ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan import ini untuk soal dan pilihan jawaban yang berbentuknya teks saja. Nah, saya coba saja. Nah, ini topiknya seni budaya kelas 10 sama. Ini harus di-download dulu, diklik di form Excel soal pilihan ganda. Kita klik, nah nanti akan otomatis terdownload. Saya buka Excel-nya. Muncul di seperti ini di Excel. Setelah mendownload, kita klik dulu enable editing-nya. Nah, tampilannya seperti ini jika mau menginput soal dari Excel.
Ini diisi soalnya, ini pilihan jawabannya. Jadi yang kuning-kuning ini tidak boleh dirubah. Ya, karena sel yang berwarna kuning tidak perlu diisi. Jadi kita hanya mengeditnya di sini. Ini soal, kita ketikkan soal apa. Ini soalnya. Ini pilihan jawabannya yang tadi, A, B, C, D, E. Apakah perlu merubah kode? Tidak perlu ya. Kita hanya mengisi kolom yang atau baris yang kosong. Misal ini pilihan jawaban A, ini pilihan jawaban B. Nah, misal A jawabannya jawaban, B jawaban apa. Itu seterusnya sampai E, karena pilihan jawabannya sampai E. Sama prosesnya, jika kita sudah mengisi soal, sudah mengisi pilihan jawaban, jangan lupa untuk memberi kunci jawabannya. Jawaban yang benar yang mana. Di mana menggantinya? Menggantinya di status jawaban. Ini kan 0 semua. 0 berarti jawaban salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Untuk memberi jawaban yang benar, ini ada keterangannya. Status jawaban diisi dengan angka 1 untuk jawaban yang benar. Misal jawaban yang benar adalah A, berarti di sini kita ketikkan angka 1. Nah, seperti ini. Jadi seterusnya, soal nomor 1, 2, 3. Saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk import soal menggunakan Excel ini hanya yang berupa teks saja. Untuk gambar tidak bisa. Oke, kalau sudah tinggal disimpan. File save. File save. Tinggal save saja. Kalau mau save as, hati-hati karena bentuknya harus bentuk XLS, bukan XLSX. Oke, kembali ke website untuk aplikasi pengisian soalnya. Nah, tadi kan sudah kita download formatnya, sudah kita isi. Sekarang tinggal memasukkannya ke dalam soal. Nah, caranya tinggal di choose file. Jangan lupa nama filenya tadi apa pada saat menyimpan. Nah, choose file diletakkan di mana? Ya, choose file berarti kita memilih filenya. Kita klik. Tadi masih masuk ke gambar. Saya biasanya masuk di download. Kemudian ada di atas ini form soal pilihan ganda. Saya simpannya ini. Klik 2 kali. Nah, diklik 2 kali atau klik 1 kali. Ya, klik 1 kali, kemudian open. Atau klik 2 kali langsung masuk. Nah, kalau sudah ada keterangannya file Excel-nya ini, tinggal kita klik import. Nah, kalau betul nanti jumlah soal yang berhasil diimport berapa? Karena tadi saya hanya mengisi 1, berarti 1. Yang perlu dilihat ini yang lainnya tidak perlu. Jika gagal ada tulisannya gagal di sini. Oke, ini soal sudah otomatis masuk ke soal. Oke, kita cek saja, kita masuk ke soal. Nah, untuk mengecek soalnya di bawah ya tadi ya, ini mengisi soalnya. Nah, ini soal yang kita import dari Excel tadi di sini. Nah, sudah ada pilihan jawabannya. Kalau ada kesalahan tinggal kita klik edit soal. Dan kita simpan lagi. Misalnya ini soalnya salah ya, saya edit. Nah, saya tambahkan soal ini jawabannya adalah, misal ini soal yang benar, tadi salah. Sudah tinggal diedit kemudian simpan. Apakah akan menambah soal? Tidak, dia akan mengedit soal yang tadi salah. Kita cek pilihan jawabannya. Di sini tambah jawaban. Karena sudah 5, kita cek pilihan jawabannya. Nah, sama seperti tadi. Ini soal yang ini. Silakan lihat di bawah. Misal kunci jawabannya salah. Seharusnya jawabannya C. Oke, tinggal kita edit dulu jawaban yang benar ini jadi salah. Nah, kita klik edit jawaban. Ini salah, tinggal dirubah di sini. Jawabannya salah. Kemudian kita simpan. Jawabannya C, kita edit, ada ini salah C-nya.
klik edit jawaban, ya kita pilih menjadi benar. Itu bisa kita edit di sini juga bisa. Terakhir jangan lupa klik simpan. Untuk kembali ke soal, jangan lupa tabnya ini di close saja biar nanti tidak banyak tab. Sudah mengisi pilihan jawaban, kita close. Nah, kita klik ke soal lagi. Nah, ini tadi sudah memasukkan secara manual ketik biasa. Yang ini berupa gambar ya, atau hasil screenshot. Screenshotnya pakai snipping tool. Yang ini menggunakan import menggunakan Excel. Tapi ingat, menggunakan Excel hanya untuk soal yang bentuknya hanya teks, tidak ada gambar. Nah, untuk mengeceknya tadi, di sini dilihat ini sudah berapa jumlahnya, sudah 3. Jadi nanti kalau ada 50 ya 50, 40 ya 40. Oke, nanti untuk finishingnya supaya yakin ada soal, di sini juga ada jawaban, jangan sampai 0. Berarti kalau 0 tidak ada pilihan jawabannya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah ada pilihan jawabannya, dan jangan lupa diberi jawaban yang benar. Agar nanti jika anak memilih jawaban tersebut, dianggap benar dan mendapatkan poinnya. Oke, cukup menggunakan 2 menu saja, soal dan import soal. Kalau daftar soal tampilannya seperti ini ya. Jadi keseluruhan soalnya, nah, sudah ada kelihatan jawaban benar. Nah, jika mau mengecek terakhirnya di sini juga bisa, silahkan ya. Jadi menunya urutannya soal, kemudian memakai Excel import soal, kemudian untuk cek terakhir ya, setelah di sini dicek, kita cek lagi di daftar soal agar lebih yakin ya, ada pilihan jawabannya, pilihan jawaban benarnya yang mana. Nah, sudah ada di sini semua. Nah, tinggal kita edit di sini juga bisa. Kita juga bisa mencetak daftar soalnya. Jadi soal yang kita ketikkan tadi itu bisa diklik cetak. Nah, kita bisa simpan dalam bentuk PDF ya, atau langsung dicetak bisa. Ini saya cancel. Nah, tampilannya seperti ini. Kita silang saja. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa untuk melogoutnya atau keluar dari menu pengisian soal. Cara logoutnya adalah di sini ada nama seni budaya atau nama mapelnya, kita klik, kemudian di sign out atau dikeluarkan. Sampai tampil seperti ini. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada operator sekolahnya. Karena nanti soal-soalan yang diinput oleh Bapak Ibu guru akan diatur lagi oleh operator untuk dimunculkan soalnya di ujiannya anak-anak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.